Hari ini kita mau bicara topik tentang syirik dan iri hati. Karena itu, buanglah segala kejahatan, kedengkian dan fitnah. Di kantor, di sekolah, di lingkungan sosial dimanapun kita berada, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terhindar dari efek perilaku syirik atau iri. Dalam kehidupan pekerjaan apapun, ketika kita lebih menonjol atau sukses, selalu saja ada orang yang terusik dengan keadaan kita dan merasa iri. Ada beberapa pendapat untuk menghadapi sikap syirik atau iri hati. Yang pertama berkata, mendingan dicuekin aja. Pandangan ini adalah pandangan klasik orang Jakarta, mungkin Indonesia umumnya. Yang kedua, kita akan mahir menangkis perasaan syirik terhadap diri kita kalau kita memiliki perasaan iri terhadap orang lain. Itu juga adalah pendapat umum tetapi agak negatif. Ada pandangan orang yang lain tentang rasa iri yang lebih menyarankan untuk tidak menanggapi dan agar kita lebih mementingkan hal lain yang lebih utama. Seorang tokoh, Wolfgang Amadeus Mozart, tergolong anak berbakat dan sukses. Sejak ia masih kanak-kanak, kepandaiannya memainkan alat musik piano tergolong di atas rata-rata. Bahkan konon sampai saat ini belum ada yang menandingi bila dikelompokkan berdasarkan umur. Suatu hari ketika Mozart melakukan konser tunggal di Napoli, decak kagum hampir memenuhi seluruh gedung pertunjukan. Seolah-olah tidak ada hentinya. Namun di luar dugaan, beberapa ibu-ibu yang sengaja memesan tempat duduk paling depan, mereka berkomentar dengan sangat penuh provokasi. Sambil berdiri mereka berteriak bahwa umur 14 tahun seperti Mozart waktu itu tidak mungkin memainkan piano semahir itu. Ia pasti memainkan ilmu sihir sehingga ia memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Lebih lanjut, sambil menunjuk cincin yang ada di jari Mozart pada waktu itu, mereka menyatakan jika saja cincin itu dilepas, pasti ia tidak akan bisa memainkan piano itu. Padahal cincin yang dipakai Mozart adalah cincin pemberian uskup atas bakat yang dimilikinya. Para ibu-ibu itu mulai berteriak serempak bahwa cincin yang dipakai Mozart itu adalah rahasia sihirnya. Teriakan cincin iblis, letakkan itu, diikuti dengan teriakan-teriakan serempak oleh hampir semua pengunjung balai pertemuan itu. Tetapi apa yang Mozart lakukan? Di luar dugaan, Mozart yang penuh bakat itu tidak terlalu mempedulikan dengan teriakan itu, apalagi menjadi grogi. Sambil ia terus memainkan musik itu, ia melepaskan cincin itu di jarinya tanpa mengganggu atau membuat nada irama lagu yang dimainkan itu terputus.
alunan musik dengan piano pun Mozart menyelesaikan dengan sangat sempurna. Posisi kini berbalik. Gemuruh tepuk tangan dipersembahkan untuk mengelu-elukan Mozart. Melihat situasi itu sudah tidak menguntungkan lagi buat mereka provokator pada waktu itu. Dan seorang provokator langsung pingsan. Mungkin mereka takut dilempari penonton lain. Jawablah rasa sirik dan iri hati itu dengan menikmati bakat kita dan terus berusaha menonjolkan kebolehan secara positif. Barangkali itu hal yang dapat kita pakai untuk dapat memecahkan masalah. Apalagi ketika kita membalasnya dengan senyuman yang mantap. Entah rasa sirik di tempat kerja, organisasi, persekutuan, atau di lingkungan komunitas seputar rumah, kampung, tempat tinggal kita. Ingatlah cerita Mozart kecil. Jika ia menuruti emosinya, amarahnya, bisa jadi konser itu bubar. Konsentrasinya bisa berantakan. Kalau itu yang terjadi, maka ia mengalami kegagalan pada saat itu. Namun, jiwa pemenang Mozart sudah teruji sejak ia dari kecil. Ia bisa menepis orang iri secara cantik. Apakah kita ingin melampiaskan emosi ketika harus menghadapi pecundang? Sebaiknya tidak. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tidak ada kesempatan bagi pecundang untuk menaju lahan sukses kita. Tetaplah selalu berpikir positif terhadap orang yang berpikir negatif, karena mereka itu menjadi pendorong untuk kita berlari lebih kencang dan terus berkarya, tetap mawas diri. Bersama saya, Ananias. Sampai jumpa.